pembangunan ibu kota Nusantara terus berlanjut dan dikebut, semakin menunjukkan perkembangan signifikan dan menarik perhatian dunia internasional. Sejumlah negara dan lembaga internasional menyatakan minatnya untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Menyusul dukungan Turkiye yang akan menerjunkan perusahaan-perusahaan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur ibu kota Nusantara. Bahkan, sejumlah mitra internasional lainnya telah lebih dulu menyatakan dukungannya dengan berkunjung ke ibu kota Nusantara. Mereka ingin melihat kemajuan pembangunan IKN setelah pemberian grant atau hibah untuk reforestasi dan keberlanjutan. Mereka adalah Inggris, Australia, Belanda, Norwegia, Finlandia, Jerman, Australia, Jepang, Singapura, Japan, International Cooperation Agency, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, dan Islamic Development Bank, serta Tony Blair Institute, Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Aguilera. Aranda menyatakan akan mengajak para pengusaha untuk bertemu dan membahas peluang investasi di ibu kota Nusantara. Pak Basuki menegaskan, sejak ibu kota Nusantara dibangun tahun 2022, banyak mendapat dukungan terutama tentang panduan pembangunan Smart City dari ADB, Australia, dan Inggris. Sementara itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Mark Gerritsen mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara. Dia memandang pembangunan IKN sebagai rencana yang sangat ambisius dan telah mulai direalisasikan. Dalam 3 tahun terakhir, saya pikir itu sangat menarik apa yang telah dilakukan otorita IKN. Ia juga memuji konsep ibu kota Nusantara sebagai kota hutan hijau yang menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemerintah telah merencanakan transportasi dan mobilitas ramah lingkungan dan ruang-ruang publik yang memungkinkan warganya bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan baik. Tak ketinggalan, otorita ibu kota Nusantara menyiapkan lahan seluas 68,51 hektar untuk kawasan kedutaan besar negara-negara sahabat atau diplomatic compound. Kepala otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono, menuturkan, dari total lahan tersebut, sekitar 25,83 hektar dialokasikan untuk green open space atau ruang terbuka hijau. Sementara itu, 42,68 hektar lainnya diperuntukkan bagi kantor, kedutaan, residensial, dan mixed use. Kompleks diplomatik ini dirancang sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi bagi perwakilan negara asing. Area ini akan diwujudkan sebagai model pengembangan konsep kota hutan, dengan mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan standar internasional GAIS. Komplek ini akan menampilkan berbagai fasilitas terintegrasi, termasuk tempat hiburan, ruang komersial, dan retail, restoran, dan taman. Selain itu, terdapat blok hunian atau residensial terpadu yang berdekatan dengan kantor kedutaan yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan memastikan kelancaran mobilitas bagi personel kedutaan. Untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan, seiring dengan target pemerintah menjadikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, Pak Basuki berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan gratis. Otorita IKN akan memberikan lahan gratis untuk 10 kedutaan besar yang bersedia beroperasi di ibu kota Nusantara sebelum tahun 2028. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat negara-negara sahabat dan mempercepat proses pemindahan ibu kota. Pak Basuki menekankan bahwa usulan pemberian lahan gratis untuk kedutaan besar bukanlah hal yang baru. Ia mencontohkan beberapa kedutaan Indonesia di luar negeri
yang juga mendapatkan lahan melalui pemberian, selain opsi pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian lahan untuk kedutaan besar merupakan hal yang umum dalam hubungan diplomatik. Dengan adanya tawaran lahan gratis ini, diharapkan semakin banyak negara yang tertarik untuk membuka kedutaan besar di ibu kota Nusantara. Ini akan mempercepat proses pemindahan ibu kota dan mendukung target pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat eksekutif dan yudikatif pada tahun 2028, ujar Pak Basuki.